Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kiat Sukses Usja 2021 untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20. Baik, silahkan disimak videonya. Jangan lupa dikerjakan lembar kerjanya. LKPD nomor 14. Soal nomor 11 ditanyakan adalah pola penyajian kedua teks. Pola penyajian teks ya. Pada teks pertama itu ada konjungsi disebabkan. Berarti polanya adalah akibat kemudian diikuti dengan sebab. Akibat sebab. Di teks kedua menggunakan sehingga. Berarti sebab kemudian diikuti akibat. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat pola penyajiannya adalah C. Urutan sebab akibat pada teks 1 dan urutan akibat sebab pada teks 1 dan urutan sebab akibat di teks 2. Kita lanjutkan nomor 12 hingga nomor 15 menggunakan teks atau cerita cerpen Supri dan tamu yang menjengkelkan. Kita baca judulnya, kurang lebih kita punya gambaran bahwa konflik yang terjadi adalah Supri yang kedatangan tamu yang menjengkelkan. Kita lihat dulu soalnya. Kita baca soalnya ya, sebelum ke teksnya. Untuk nomor 12, bukti watak Supri tidak berterus terang atau menyembunyikan sesuatu. Kita lihat di teks bukti bahwa Supri itu ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah ini, dengan wajah yang dimanis-maniskan. Ini ada di paragraf 2 kalimat pertama. Wajah yang dimanis-maniskan berarti ada sesuatu yang ditutupi. Ya. Berarti jawabannya adalah B, kalimat pertama, paragraf ke-2. Soal nomor 13, peristiwa yang dialami oleh tokoh Supri adalah, kalau peristiwa yang dialami tentu saja kita dari judul saja juga sudah tahu ya, apa peristiwanya. Nah, seorang lelaki tua yang bertamu adalah tamu paling menjengkelkan di sini. Berarti peristiwa yang dialami oleh Supri adalah Supri kedatangan tamu orang tua yang lelaki tua yang menjengkelkan. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Supri dalam teks tersebut adalah dengan apa? Tadi kan Supri tadi kan kedatangan tamu yang menjengkelkan, tetapi dia melakukan tindakan apa? Menerimanya dengan wajah dimanis-maniskan. Kemudian sedari pagi menata barang-barang pindahan rumah lama, sangat menguras tenaga. Kemudian ia merasa perlu menanamkan kesan baik di mata setiap orang, termasuk lelaki tua itu, sebagai calon tetangga. Berarti sikap Supri tersebut digambarkan lewat perilaku tokoh, lewat tingkah laku tokoh. B. Kemudian alasan Supri menerima tamu lelaki tua dengan wajah dimanis-maniskan tadi apa? Ini, memberi kesan baik sebagai warga baru. G. Ya. Kita lanjutkan untuk nomor 16 ya. Nomor 16 sampai dengan 18 menggunakan teks fabel atau cerita binatang. Ya, judulnya Gading tidak egois lagi. Kita baca teksnya, kemudian maksud dari bermuka kecut. Bermuka kecut itu memiliki antonim atau lawan kata bermuka manis. Nah, bermuka kecut dalam teks ini coba dilihat. Ya.
Momo monyet bermuka kecut kepadanya. Mereka sengaja menghindari Gading. Kemudian Gading merasa sedih karena diabaikan. Jadi muka kecut diiringi dengan menghindari Gading dan mengabaikannya. Berarti bermuka kecut di sini maknanya adalah wajah yang cemberut. Kalau wajah manis biasanya senyum. Kalau bermuka kecut berarti wajah yang cemberut. Ya. Nomor 17, nilai moral yang ditanyakan adalah nilai moral yang terkandung dalam teks tersebut. Nilai moralnya ada di bagian akhir. Teman-teman, maafkan aku. Sudah bersikap egois. Maaf. Nah, berarti nilai moralnya adalah segera minta maaf ketika tahu salah. D. Nomor 18. Penyebab konflik. Konflik itu masalah. Penyebab masalah dalam teks tersebut adalah, kita lihat di dalam teks, ya. Mereka selalu kalah cepat dengan Gading ketika melihat buah rumput dan dedaunan segar. Gading selalu menghabiskannya dan tidak peduli dengan teman-temannya. Oh, ternyata Gading mau makan semua makanan yang ia temui, tidak memedulikan teman-temannya. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Nomor 19, ada dua teks ditanyakan pola pengembangan. Nah, kita lihat di sini. Yolandi Erin Alexander Clearwater Merlin, seorang gadis cilik. Ya, kita lihat seorang gadis cilik berusia 10 tahun, memiliki paras cantik, rambutnya coklat, warna lensa mata serupa dengan warna rambut. Berarti apa? Mengenalkan ciri tokoh, diawali dengan perkenalan tokoh. Kemudian teks 2 kita lihat diawali dengan ketika Harry menghindari batu lain yang meluncur ke arahnya dengan membahayakan, sapunya mendadak menukik mengerikan. Dipegangnya erat-erat sapunya dengan kedua tangannya, juga dijepit dengan lututnya. Belum pernah dia mengalami yang seperti ini. Berarti apa? Langsung terjadi hal yang membahayakan. Berarti langsung ada konflik di situ ya. Berarti diawali perkenalan, ini diawali dengan konflik tokoh. Nomor 20. Nah, komentar yang sesuai dengan isi cerita. Nah, apa itu? Pak Pandiko akhirnya menghukum muridnya yang suka mengabaikan pelajaran itu dengan tugas. Tugasnya adalah membawa tanaman. Kira-kira komentar yang sesuai apa? Di situ ya, letak titik pokok temanya itu. Berarti kalau kita berkomentar sesuai dengan isi teks adalah sanksi yang diberikan sangat bagus karena tidak berupa hukuman fisik. Jadi lebih mendidik pada karakter siswa ya. Ya, demikian tadi pembahasan kita untuk buku Kiat Pusda 2021. Silahkan dikerjakan LKTD 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.